Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Adeliasya Putri dengan 3 digit terakhir 156. Saya dari kelas PM 2024B, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teorema dari materi dilatasi dari matkul geometri transformasi. Oke, langsung saja. Pertama kita akan membahas teorema 9.6. Sebelum kita masuk ke teorema, kita ingat kembali bahwa dilatasi itu adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuknya. Dan dilatasi dinotasikan dengan D besar, P, R kecil. Nah, untuk teorema pertama, ini ada teorema 9.6 yang menyatakan bahwa jika DP, R dan DP, S merupakan atau bisa dikatakan bahwa jika dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R dan dilatasi dengan pusat P dengan faktor skala S, ini merupakan dua dilatasi dengan pusat yang sama yaitu titik P, maka komposisi kedua dilatasi tersebut adalah dilatasi dengan pusat P skala dan faktor skala S, komposisi dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R merupakan sebuah dilatasi dengan pusat yang sama yaitu P dan faktor skalanya adalah hasil perkalian kedua faktor skala yaitu R dan S. Jadi dapat jadi artinya itu jika suatu titik dilatasikan terlebih dahulu dengan faktor skala R, kemudian hasilnya didilatasikan lagi dengan faktor skala S, maka hasil akhirnya itu sama dengan satu kali dilatasi saja, yaitu dilatasi dengan faktor skala R dikali S. Nah, untuk bukti yang pertama ini kita jelaskan bukti secara geometrinya. Nah, bukti secara geometri ini, pertama kita ambil sembarang titik A pada bidang V. Nah, titik ini akan kita transformasikan menggunakan dua dilatasi secara berurutan. Nah, kemudian ada titik A ini didilatasikan oleh dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R sehingga diperoleh titik bayangannya yaitu A aksen. Nah, berdasarkan definisi ini dilatasi, maka berlakulah bahwa ruas garis PA aksen eh, sama dengan faktor skala R dikali ruas garis PA. Artinya vektor dari P ke A aksen merupakan R kali vektor dari P ke A. Nah, selanjutnya titik A aksen ini didilatasikan lagi oleh dilatasi D dengan pusat P dan skala faktor S. Sehingga diperolehlah titik bayangan kedua yaitu A double aksen. Nah, berdasarkan definisi dilatasi, yang kedua ini berlaku berarti ruas garis PA double aksen sama dengan faktor skala S dikali ruas garis PA aksen. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui nih bahwa ruas garis PA aksen sama dengan faktor skala R dikali ruas garis PA. Nah, maka nilai tersebut dapat kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Nah, yang ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga ini sehingga dihasilkanlah langkah 4 ini yaitu ruas garis PA double aksen sama dengan faktor skala S dikali ruas garis PA aksen sama dengan kita bisa menuliskan eh, kita substitusikan menjadi faktor skala S dalam kurung dikali faktor skala R dikali ruas garis PA. Nah, atau kalau dalam perkalian komutatif skala, kita bisa menuliskan bahwa ruas garis PA double aksen sama dengan R faktor skala R dikali faktor skala S dikali ruas garis PA. Nah, jadi dari persamaan tersebut terlihat bahwa titik akhir A double aksen merupakan hasil dilatasi dari titik A terhadap pusat P dengan faktor skala R dikali S. Nah, jadi komposisi dari dua dilatasi dengan pusat yang sama menghasilkan satu dilatasi baru dengan pusat yang sama.
dan faktor skala hasil kali kedua faktor skala tersebut. Dengan demikian terbuktilah bahwa dilatasi dengan pusat P dan faktor skala S dikomposisikan dilatasi pusat P faktor skala R sama dengan dilatasi faktor dengan pusat P faktor skalanya R dikali S. Nah, untuk yang kedua, bukti secara aljabar, ini kita ambil premis, kita misalkan terdapat titik sembarang, titik A, koordinatnya X, Y, dan pusatnya dilatasinya itu pusat P dengan titik koordinasinya itu A, B. Nah, pertama, titik A didilatasikan oleh dilatasi pusat P dan juga skala faktor skala R. Nah, berdasarkan bentuk aljabar dilatasi dengan pusat P dan faktor skala R, bayangan titik A-nya adalah A aksen dan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini dengan yang memenuhi ya, ini dengan kan X aksennya berarti eh, RX ditambah A dikali satu min R dan Y aksennya RY ditambah B dikali satu min R. Nah, jadi dapat kita tulis, kita gabungkan jadi RX tambah A dikali satu min R, RY ditambah B dikali satu min R. Nah, setelah itu, titik A aksen itu dilatasikan lagi oleh dilatasi dengan pusat P dan juga faktor skala S, sehingga didapatlah bayangan keduanya itu A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, sama kita gabungkan menjadi karena X double aksen itu sama dengan X S dikali X aksen ditambah A dikali satu min S dan Y double aksen itu sama dengan S kali Y aksen ditambah B dikali satu min S. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai X aksen dan Y aksen dari hasil dilatasi pertama. Jadi ini nilai X aksennya ini kan dari di sini, nah Y aksen dari sini. Kita substitusikan ke langkah 3 ini, maka karena SR itu sama dengan RS kan, karena komutatif ya. eh Sebelumnya tadi kita substitusikan sehingga kita dapatkan bahwa begini, S dikali RX bla, sampai sini. Nah, ini karena eh, SR itu sama dengan RS, maka kita bisa apa ya? Bisa memperkalikan, dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini menggunakan perkalian komutatif skalar. Jadi bayangan akhir titik A-nya seperti ini. Nah, bentuk ini sama persis dengan bentuk aljabar dilatasi dengan pusat P oleh faktor skala R dikali S. Jadi secara aljabar juga terbukti bahwa dilatasi dengan pusat yang sama dan faktor skala S yang pertama itu menggunakan faktor skala S dan yang kedua menggunakan faktor skala R jika dikomposisikan menjadi dilatasi dengan pusat yang sama dengan faktor skalanya itu adalah perkalian dari faktor skala yang pertama dan yang kedua itu R dikali S. Nah, dari teorema ini, kita dapat memahami bahwa ketika dua dilatasi itu memiliki pusat yang sama, maka komposisinya itu tetap berupa dilatasi dengan pusat yang sama. Yang berubah itu hanyalah faktor skalanya, yaitu menjadi hasil kali dari kedua faktor skala. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teorema 9.7. Nah, di teorema 9.7 ini menyatakan bahwa Oke. Menyatakan bahwa jika ada dilatasi dengan pusat A juga eh, faktor skala R dan dilatasi dengan pusat B dengan faktor skala S adalah dua dilatasi dengan pusat berbeda di mana A ini tidak sama dengan B, maka komposisinya itu adalah dilatasi komposisinya itu merupakan sebuah dilatasi dengan pusat yang baru, pusat C, dan faktor skalanya itu R dikali S dengan syarat RS itu tidak sama dengan satu. Nah, langsung saja untuk pembuktiannya. Maksud teorema ini itu jika sebuah titik itu didilatasikan terlebih dahulu terhadap pusat A dengan faktor skala R.
Kemudian hasilnya itu nanti didilatasikan lagi terhadap pusat B dengan faktor skala S. Maka hasil akhirnya sama dengan satu dilatasi baru yang berpusat di titik C dengan faktor skalanya R dikali S. Nah, untuk pembuktiannya, ini untuk membuktikan teorema ini tuh ada dua hal yang harus ditunjukkan. Yang pertama, eh, kita akan membuktikan bahwa komposisinya itu merupakan dilatasi dengan faktor benar-benar merupakan sebuah dilatasi dengan faktor skala R dikali S dan suatu pusat baru ya, suatu pusat C. Nah, yang kedua, kita akan buktikan bahwa titik pusat baru tersebut, yaitu titik C, itu terletak pada garis yang melalui titik A dan B, atau garis AB. Nah, pembuktian ini dilakukan secara aljabar ya di sini ya. Nah, misalkan ini kita ambil premis, kita ambil sembarang titik A, B, dan P. Eh, pus, eh, Pusat dilatasi pertamanya itu A, dan pusat dilatasi keduanya titik B, kemudian ini kita ambil titik sembarang ya, titik P. Nah, titik P ini akan kita transformasikan menggunakan dua dilatasi secara berurutan yang dilatasi pusat A dan juga dilatasi pusat B. Nah, pertama titik P ini kita dilatasikan terhadap pusat A dengan faktor skala R. Nah, berdasarkan rumus aljabar dilatasi, diperolehlah bayangan pertamanya itu P aksen tadi. P aksen ini, nah, yang memenuhi P aksen sama dengan dilatasi pusat A faktor skala R, sehingga eh, nilai P aksennya ini adalah Rx ditambah satu min R kali A, dan nilai Y aksennya adalah R ya ditambah satu min R kali B. Nah, artinya koordinat dari X dan dari titik P ini berubah menjadi berdasarkan pusat dilatasi A-nya dan faktor skala R-nya. Selanjutnya, titik P aksen tadi didilatasikan lagi terhadap pusat B tadi dengan faktor skala S. Maka diperoleh bayangan keduanya itu P double aksen. Sama dengan hasil dari dilatasi dengan pusat B dengan faktor skala S. Sehingga P double aksen itu bentuk aljabarnya menjadi ini ya, bentuk aljabarnya menjadi ini. Nah, ini dioperasikanlah menjadi lebih apa ya, lebih sederhana. Nah, sekarang kita uraikan masing-masing komponen. Nah, oke. Nah, eh, karena kan tadi RS itu kan tidak sama dengan satu, maka satu min RS itu tidak sama dengan nol, ya. Nah, sehingga kita boleh membagi dengan satu min RS, makanya itu jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, maka diperolehlah koordinat titik C-nya. Nah, titik C-nya ini hasil dari ini tadi ya. Jadi ini kan eh, apa ya, hasil dari X double aksen dan juga ini double aksen, sehingga karena tadi satu min R S-nya itu RS-nya tidak boleh sama dengan satu, maka satu min RS-nya tidak boleh sama dengan nol. Maka dibagilah kedua ruas menjadi satu min RS menjadi ini, sehingga didapatkanlah koordinat C-nya ini seperti ini. Nah, dan demikian komposisi dua dilatasi itu dapat ditulis bahwa komposisi dari dua dilatasi yang dengan pusat berbeda, B dan juga A, dan juga dengan faktor skala yang berbeda, S dan juga R, sama dengan dilatasi dengan pusat yang baru, pusat C, dengan faktor skalanya adalah hasil dari perkalian kedua komposisi tersebut, yaitu R dikali S. Nah, jadi bagian pertama terbukti, komposisi dua dilatasi dengan pusat berbeda tetap merupakan dilatasi dengan faktor skala R dikali S, asalkan R dikali S-nya tidak sama dengan satu. Nah, bukti yang kedua, kita akan membuktikan bahwa titik C ini terletak pada garis AB. Nah, di sini kan ada diketahui itu eh, ada titik A dan titik B. Nah, persamaan garisnya melalui titik A dan B kan dapat ditulis, eh, kita cari ya dengan rumus ini X dikurang A per B kurang A sama dengan Y dikurang B per Q dikurang B. Nah,
Agar titik C terletak pada garis AB, maka koordinat titik C itu harus memenuhi persamaan garis tersebut. Kan koordinat titik C itu udah didapatkan ini. Misalkan koordinat titik C itu kita sebut jadi C1 dan C2. Nah, C1-nya itu diperoleh ini, dan C2-nya diperoleh ini. Oke. Nah, sekarang hitunglah kita operasikan operasi aljabar ini. eh, di mana ini ada ternyata menghasilkan ARS, ARS. Nah, bagian min ARS dan dan plus ARS ini kan saling saling apa ya? Min ARS dan plus ARS ini kan bisa nol ya hasilnya. Kemudian kita selesaikanlah operasi aljabar ini sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, oke. Dan dari hasil pengoperasian aljabar tersebut, kita memperolehlah hasilnya ini. Nah, karena persamaan ini sama dengan garis AB, maka titik C ini memenuhi persamaan tersebut. Dengan demikianlah terbukti bahwa titik C terletak pada garis AB. Nah, dari pembuktian tadi dapat kita pahami bahwa ketika dua dilatasi memiliki pusat yang berbeda, hasil komposisinya itu tetap dapat berupa satu dilatasi. Namun, pusat dilatasi hasil komposisi tersebut bukan lagi titik-titik yang sama, yaitu titik A atau titik B, melainkan sebuah titik baru, yaitu titik C. Nah, menariknya titik C ini tidak berada sembarang tempat, tetapi terletak pada garis yang melalui pusat-pusat dilatasi awal, yaitu garis A dan garis AB. Nah, faktor skala dari dilatasi hasil komposisi ini adalah hasil perkalian dari kedua faktor skala, yaitu R dikali S, dengan syaratnya adalah RS itu tidak sama dengan 1. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan mengenai teorema-teorema dilatasi pada video kali ini. Maaf apabila ada salah penjelasan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.